Selamat pagi, perkenalkan nama saya Natalia Dalipang, NIM 19506023. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Belajar Bermakna dengan Strategi Writing Tular pada materi korosi di SMA Negeri 2 Languan. Untuk latar belakang masalah, kimia merupakan ilmu sains yang memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Pada bidang pendidikan, kimia merupakan pelajaran wajib bagi siswa jurusan IPA tingkat SMA. Meskipun demikian, kebanyakan siswa berpikir belajar kimia merupakan pembelajaran yang menantang karena kimia sangat konseptual, suatu materi yang bersifat abstrak, dan guru hanya sekedar menjelaskan tanpa menunjukkan contoh nyata. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan siswa 12 MIPA 1 SMA Negeri 2 Langun pada bulan Agustus yang mempelajari kimia selama 2 tahun berpendapat bahwa materi kimia cukup sulit untuk dipahami karena kimia selain membahas konsep juga membahas tentang rumus serta simbol-simbol. Di sisi lain, menurut guru kimia SMA Negeri 2 Langun, kebanyakan siswa masih sangat pasif dan memiliki minat belajar kurang, khususnya materi kimia. Akibatnya, guru yang lebih banyak berperan dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode belajar yang tepat dan relevan agar tercipta pengalaman belajar kimia yang bermakna. Nah, untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan belajar bermakna dengan strategi writing tular pada materi korosi di SMA Negeri 2 Lamongan. Yang kedua, komponen apa dari writing tular yang menurut siswa mendukung pembelajaran kimia pada materi korosi. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, mendeskripsikan penerapan belajar bermakna dengan strategi writing tular pada materi korosi di SMA Negeri 2 Lamongan. Yang kedua, mengetahui komponen writing tular yang menurut siswa mendukung pembelajaran kimia pada materi korosi. Adapun manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pada dunia pendidikan, khususnya tentang belajar bermakna dengan strategi writing tular pada materi korosi. Yang kedua, sebagai landasan untuk dapat mengembangkan lebih luas lagi tentang belajar bermakna dengan strategi writing tular pada materi korosi. Selanjutnya, pada kajian teori, di dalamnya dibahas yang pertama teori belajar bermakna David Etzubel, yang kedua teori belajar konstruktivisme Novak, yang ketiga pembelajaran yang bermakna dalam kimia, yang keempat writing tular, yang kelima materi korosi. Nah, pada belajar kimia pada materi korosi didasarkan pada teori belajar bermakna David Etzubel dan konstruktivisme Novak. Kedua teori ini mengacu pada definisi belajar konstruktivis, yaitu membangun atau mengembangkan pengetahuan siswa melalui pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, kedua teori ini diwujudkan melalui strategi writing tular, yaitu suatu kegiatan menulis dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman, pengusahaan, dan pemecahan suatu masalah berkaitan dengan materi pembelajaran. Adapun untuk metode penelitian, pada penelitian ini yang pertama desain penelitian. Nah, pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian dengan desain kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan mengandung makna. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi untuk melaksanakan penelitian ini adalah di SMA Negeri 2 Lamongan, sedangkan untuk waktu penelitian akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Nah, untuk sumber datanya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer berupa wawancara tanggapan siswa setelah belajar konsep korosi dan menyelesaikan tugas writing tular. Yang kedua, observasi. Data sekunder berupa observasi dan dokumentasi rekaman wawancara. Nah, untuk populasi dan sampel penelitian, populasi penelitian yaitu seluruh siswa kelas 12 MIPA SMA Negeri 2 Lamongan, dan untuk sampel penelitian ini hanya menggunakan satu kelas, yaitu siswa kelas 12 MIPA 1 berjumlah 21 orang. Nah, untuk instrumen penelitian, pada penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya itu adalah peneliti itu sendiri yang terlibat atau turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari hasil wawancara yang didokumentasikan melalui tulisan, rekaman audio maupun dalam bentuk video. Selanjutnya ada pengumpulan data, ada 3, yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini menggunakan thematic analysis, yaitu suatu teknik analisis data yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Adapun dari
Teknik analisis data tematik analisis ini memiliki tahapan. Yang pertama itu memahami dan membaca data, yang kedua coding atau pengkodean, di mana peneliti menguji data menta dengan pemberian label seperti yang pertama pengkodean terbuka open coding, yang kedua pengkodean proses yaitu axial coding, kemudian pengkodean terpilih yaitu selective coding. Selanjutnya, untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi uji keabsahan data, yakni berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berupa rekaman atau rekaman arsip. Perpaduan antara ketiga metode satu dan lain metode akan saling melengkapi sehingga data yang diperoleh akan lebih terpercaya. Nah, demikianlah paparan proposal penelitian saya. Jika ada salah kata, kiranya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.